Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian organisasi pendidikan. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, dan badan. Secara istilah, organisasi adalah suatu usaha antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien atau efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan memiliki arti yaitu sebagai proses membina pribadi anak agar mencapai proses kedewasaan hidup. Oleh karena itu, organisasi pendidikan merupakan suatu struktur yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu yang berlandaskan pada tujuan pendidikan di mana anggotanya disusun berdasarkan suatu struktur tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ada 3, yaitu yang pertama manusia atau man. Manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Suatu kegiatan bantu-membantu antara sesama anggota organisasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, tujuan. Sebuah organisasi tentunya memiliki arah atau sasaran yang dicapai bersama. Dari ketiga unsur tersebut tentunya saling berkaitan, yang mana interaksi antara manusia dengan sesama manusia akan menimbulkan sebuah kerjasama atau teamwork, yang mana kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi ini ada 4, yaitu yang pertama organisasi garis. Pengelolaan yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan langsung dari pimpinan kepada bawahannya. Dalam organisasi garis, bawahan hanya mengenal satu pimpinan dan menerapkan sistem satu komando dan kekuasaan absolut pada pimpinan pusat. Yang kedua, organisasi staf. Semua anggota mempunyai hak dan wewenang tanggung jawab yang umumnya sama, serta para pelaksana dikelompokkan menurut bidang tugas tertentu. Yang ketiga, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf biasanya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam atau rumit. Yang keempat, organisasi fungsional. Organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, prinsip organisasi pendidikan. Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi utama dalam memulai pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam berorganisasi pun harus memiliki prinsip agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip yang pertama yaitu tujuan organisasi harus jelas. Karena tujuan inilah yang memberikan arah terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan ini pula yang menjadi tolak ukur penilaian-penilaian efektivitas kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan.
Yang kedua, dalam organisasi harus terdapat alur lalu lintas kekuasaan dari pimpinan kepada pihak yang dipimpin. Alur ini menunjukkan adanya kesatuan arah dan perintah dalam kegiatan berorganisasi. Yang ketiga, terdapat tanggung jawab yang jelas antara pihak yang dipimpin dengan pihak yang memimpin. Seseorang yang dipimpin hendaknya bertanggung jawab terhadap seorang atasan. Setiap orang yang terlibat berorganisasi harus mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab dan dari siapa harus menerima tanggung jawab. Yang keempat, tanggung jawab dan wewenang setiap pelaksanaan atau staf harus dirumuskan secara tertulis dengan jelas. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat keseimbangan antara tanggung jawab dan juga wewenang. Tanggung jawab sedapat mungkin perlu didelegasikan kepada pihak yang dipimpin. Selain itu, setiap orang harus mengerti dengan baik tugas-tugasnya dan untuk apa ia bertanggung jawab. Yang kelima, dalam organisasi ada pembagian tugas. Jumlah pemimpin hendaknya sekecil mungkin dan tugas yang dilakukan oleh setiap pelaksana harus terarah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya manusia. Manajemen berkaitan dengan organisasi. Di dalam organisasi ada struktur yang jelas dalam pembagian tugas dan kewenangan formal sebagai upaya menggerakkan personil melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, keterkaitan organisasi dengan manajemen. Untuk hubungannya sendiri, organisasi dan manajemen memiliki hubungan yang sangat erat. Organisasi yang baik untuk mencapai tujuannya perlu manajemen yang baik. Begitupun sebaliknya, untuk mendapatkan manajemen yang terbaik, diperlukan sebuah organisasi yang memiliki orang-orang yang terampil, kreatif, serta mampu bekerja secara tim untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi. Baik, sekian itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.